Sama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, ahibba wa a'izzah. Kita sudah tahu dan insya Allah yakin dengan semakin kuat insya Allah. Sekian lama kita terus memperkuat, memperkokoh, dan memperkukuh keyakinan kita, khususnya di masjid ini. Ini kita harus syukuri, karena ini nikmat yang tiada tara. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat agung kepada kita semuanya. Itu selalu kita rasakan setiap kita tilawah Al-Quran. Setiap awal surahnya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita diingatkan semua ayat demi ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah bentuk kasih sayangnya, atau itulah kasih sayangnya kepada seluruh manusia ini. Dan kita khususnya tahu Al-Quran itu adalah penunjuk jalan yang tidak ada kebengkokannya, tidak ada perselisihan di dalamnya, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun. Itu sudah kita tahu. Kita tahu, kita yakin bahwa seluruh kebaikan bisa kita dapatkan bersama Al-Quran. Bahkan yang gaib saja bisa kita dapatkan bersama Al-Quran, yaitu ujungnya kemana kita dituntun oleh Al-Quran, ke surga yang gaib kita dapatkan bersama Al-Quran. Mari kita terus rasakan begitu besarnya nikmat kita beriman kepada Al-Quran ini. Karena itu kita tidak akan henti-henti selalu bersyukur dan membuktikan semua dengan sikap kita dalam bersyukur, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu semangatnya. Nah, itu dia. Melihat ke sana saya ingat Murjana ini. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu contoh itu, ya. Kadang-kadang kita melihat teman kita ingat surga, gitu kan? Di situ. Ingat ketemu orang itu ingat utang kita, karena begitu, ada begitu juga. Ya Allah, semoga kita ketemu ini ingat surga semua, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pembahasan terakhir kemarin kita tahu bahwa seluruh alam raya ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Masya Allah. Tapi ingat, Allah menciptakan manusia untuk Allah. Artinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita tahu, semua kita yakini. Dan sekarang kita berusaha untuk berlindung. Jangan sampai tiba-tiba
kita menjadi pembangkang yang nyata. Astagfirullah. Allah ingatkan kita dalam Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sungguh manusia Allah ciptakan dari air mani. Tiba-tiba dia jadi pembangkang yang nyata. Ini tema kita pada pagi ini, pembangkangan manusia. Semoga modal pembangkangan yang masih ada dalam diri kita tetap bisa kita kendalikan. Semoga benih-benih pembangkangan dalam diri kita bisa kita atasi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu sudah ada dalam diri kita jemaah sekalian. Karena itu kiat dan cara kita untuk mengatasi semua tak boleh berhenti. Karena pembangkangan itu mencari peluang dan kesempatan. Apalagi pemantiknya banyak, ya, pemantiknya banyak. Berbagai macam kenikmatan dunia ini bisa menjadi pemantik kita membangkang. Ya Rahman Rahim. Karena itu ada baiknya kita membaca, mendengarkan apa yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin di halaman 215-216. Sebuah asar yang mudah-mudahan bisa mengetuk dan selalu menyadarkan kita. Ini panjang, saya bacakan langsung terjemahannya teman sekalian. Sungguh aku, kata Allah, manusia dan jin ada dalam peristiwa yang begitu luar biasa. Aku menciptakan akan tetapi ia menyembah selain aku. Jadi aku menciptakan jin dan manusia itu, tapi kok dia menyembah selain aku. Aku memberi rezeki, kata Allah, akan tetapi ia berterima kasih kepada selainku. Berbagai kebaikan aku turunkan kepada semua hamba. Akan tetapi keburukan mereka yang naik kepadaku. Aku sangat menginginkan kenikmatan untuk mereka, sedangkan mereka tidak peduli kepada aku. Mereka melakukan berbagai kemaksiatan kepadaku, padahal mereka sangat fakir dan membutuhkan aku. Orang-orang yang berzikir kepadaku adalah orang-orang yang ada dalam majelisku. Barang siapa yang ingin ada dalam majelisku, maka berzikirlah padaku. Orang-orang yang taat kepadaku adalah orang-orang yang aku cintai. Orang-orang yang durhaka kepadaku tidak aku putuskan dari kasih sayangku.
jika mereka bertaubat kepadaku, maka aku akan mencintai mereka. Jika mereka tidak mau, aku akan selalu mencintai mereka, tadi yang bertobat. Jika mereka tidak mau bertobat, maka aku tetap mengobati mereka. Aku uji mereka dengan musibah untuk aku bersihkan mereka dari kesalahan. Siapa saja yang datang kepadaku dengan bertobat, aku menerimanya. Siapa yang menolak aku akan seru dia dari dekat. Aku akan katakan kepadanya, mau pergi kemana? Apakah kau mempunyai Tuhan selain aku? Satu kebaikan bagiku mendapat ganjaran 10 kali lipat, dan aku tambah lagi. Sedangkan satu keburukan bagiku mendapat balasan 1 kali. Aku tetap memberi maaf demi kemuliaan dan keagunganku. Jika mereka memohon ampun kepadaku, pasti aku mengampuni mereka. Itu sebuah asar dalam Madarijus Salikin yang mudah-mudahan mengatur hati kita. Ma'asyiral muslimin, Allah itu sangat sayang kepada hamba-Nya. Ya Allah ya Rabbi Karim, saya teringat dalam kitab Bismikallahumma nahya, bersama Allah kami hidup, bersama nama Allah kami hidup. Itu langit bicara kepada Allah, Allah, aku siap menimpakan mereka agar mereka tersiksa, mereka yang selalu berulah dan durhaka kepadamu. Itu kata langit kepada Allah. Dan bumi juga begitu, aku siap menenggelamkan mereka ya Allah. Tak buka diri saya, tak tenggelamkan mereka yang durhaka kepadamu ya Allah. Tapi apa jawab Allah? Tidak. Mereka semua adalah milikku dan aku yang menciptakannya. Begitu Allah sayang kepada kita, jemaah sekalian. Selalu mengarahkan kita, selalu menjaga kita, dan selalu berusaha memberi kesempatan buat kita tetap dalam hidayahnya. Mungkin yang maaf ya, yang suka buka media, ya Allah ya Rabbi Karim, memang apa ya, kayak nggak masuk akal. Pembenci Islam itu dapat hidayah. Sudah bertahun-tahun pendeta, sampai pergi ke berbagai bangsa untuk menyatakan agar manusia ini mengakui Tuhan Yesus agar selamat. Bahkan terang-terangan menyatakan bahwa Islam itu sumber keributan, Quran itu sumber teroris. Kemana-mana itu. Ya Allah, dia menangis, menyesal melakukan itu semua karena dia masuk Islam. Nggak tahu gitu katanya. Saya lupa dulu ke daerah mana dia pergi. Ya, ke negeri Muslim. Dan dia tidak ya itu sama, niatnya cuma mendakwahkan itu keyakinannya tadi. Nggak tahunya dia tuh gimana kok megang Quran, nggak tahu gitu loh. Dan tiba-tiba di hatinya terbetik, ya Tuhan, tunjukkan aku kebenaran-Mu ya Tuhan. Dia buka secara acak itu Al-Quran. Dan ya Allah, ini maaf ya, ini
yang harus kita pahami dari apa yang saya sampaikan selama ini. Quran ini memberi petunjuk. Ya Allah ya Rabbi karim. Asal kita tulus dan sungguh-sungguh. Ya pendeta ya tadi nih. Serius ini. Mas kalian. Dibuka secara acak Al-Quran. Dia tertuju pada sebuah ayat yang membuat dia tersentuh. Memang ini ayat dari Tuhanku. Bayangkan coba bagaimana perjalanan hidupnya yang membenci Islam itu, kemudian gara-gara membaca satu ayat dia tersentuh untuk kemudian menjadi mu'allaf. Tolong jemaah sekalian, kita jaga hati kita jemaah sekalian, ketulusan kita untuk selalu berniat mendapat hidayah Al-Quranul Karim. Bagaimana coba pendeta pembenci Islam jemaah sekalian? Itu di media itu sudah viral jemaah sekalian. Begitu dia senang masuk Islam dan menyatakan penyesalannya yang sangat dalam selama ini sangat membenci Islam. Nangis mereka. Ya Allah. Subhanallah. Allah itu sayang kepada manusia, tapi manusia ini tidak sayang kepada dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur dengan hidayah ini, ya, bersyukur dengan kondisi kita. Jadi jangan pernah melewatkan setiap amal kebaikan kita atas dasar iman dan Islam ini. Jangan lewatkan tanpa bersyukur. Tolong, karena kita yakin dengan bersyukur kepada Allah, la azidannakum, termasuk menjadi jamaah Manarul Islam yang takmirnya selalu berusaha menjaga kehadiran para ustadz ba'da subuh dan ba'da maghrib. Alhamdulillah ya Rahman Rahim. Kalau di Al-Hidayah saya ada di Rabu pagi itu bertemu dengan salah satu jamaah baru itu yang diajak oleh jamaah masjid juga, mantuk dia, alhamdulillah gitu. Jadi jemaah sekalian bahagia kalau hari ini kita merasa alim, kalau hari ini kita merasa rajin beribadah, kalau kita merasa pada hari terpilih, tolong ingat ini dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara ini hidayah ini semakin bertambah, selalu bertambah, semakin menguat dalam diri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ahlullah dan semangatnya. Amin. Tetapi jemaah sekalian, kita harus selalu waspada jemaah sekalian. Benar, kita selalu bersyukur, tapi ada bisikan yang selalu membuat kita kufur nikmat. Ya, bujuk rayu syaitan yang tidak pernah berhenti. Jangan sekalian bahagia, Allah diingat. Nah, apalagi dalam kitab ini kita diingatkan iblis yang awalnya selalu bersama malaikat bisa tertipu oleh materi. Ini sebenarnya mengingatkan jemaah sekalian bahagia. Kita ambil ibrohnya.
Jamaahnya iblis itu jamaah malaikat. Diminta bersujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud. Illa iblis. Mari kita renungkan kenapa sampai dicantumkan dalam Al-Quran. Ini tolong diingat-ingat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surah Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya kepada iblis. Bukannya Allah nggak tahu, untuk pelajaran buat kita kan, bukan untuk Allah. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu alla tasjuda id amartuk, sehingga tidak bersujud ketika aku memerintahkan kamu? Qala, iblis menjawab, tolong diingat, ana khair min, aku lebih baik daripada Adam. Tolong kita goreskan dengan kuat kata-kata ana khairum min, jangan diikuti. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Asal gue api. Wa khalaqtahu min tin, sementara Adam engkau buat dari tanah. Maaf ya, kayak sepele gitu loh, sepele. Materi penciptaan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Mas kalian, sekarang materinya bisa mungkin yang lain. Kitab saya banyak. Bukan gak boleh punya kitab. Aku lebih baik, jelas. Lebih pantas kamu tiru, kamu ikuti. Kitab saya lihat. Materi. Jadi kata-kata lebih baik itu jangan kita ucapkan, ya mas sekalian. Soalnya kita nggak punya dalil untuk mengucapkan itu. Nggak ada perintah dan bimbingan kita berkata seperti itu. Yang ada, jangan diikuti. Itu perkataan iblis. Walaupun faktanya kelihatan memang lebih baik kelihatannya. Secara pertimbangannya itu lebih baik gitu loh. Api sama tanah. Lebih perkasa, kira-kira begitu ya. Pakai ya akal-akalnya begitulah. Jangan diikuti, meskipun secara akal itu benar. Tapi secara syariat, secara nas, jadi Allah menyampaikan kata-kata ini bukan untuk ditiru. Ya. Ana khair min. Rahman-Rahim. Ya Rahman-Rahim, ya Allah. Entah karena kekuasaan, kalau sekarang ini entah karena pilihan kita itu, kita merendahkan yang lain. Ya Allah, sekedar gitu tok gitu gimana kok nyambung merendahkan orang lain gara-gara pilihan berbeda. Dalilnya jelas, misalnya dia lebih Islami ini, nggak ada alasan membenarkan kita untuk ana khair min. Itu ajaran iblis, bukan Allah. Nah ini yang harus diingat ya. Kita punya ajaran Al-Quran kalau memang Allah, ya kan? Ya Rahman, ya Rahim. Gara-gara ada yang punya sepeda ontel zaman lawas kuat, terus maaf ya ini yang punya ontel, terus kita ontel sekarang, lebih jangan sampai aku lebih bagus karena ontel aku lebih bagus. Gimana coba? Ada yang ontelan satu pakai motor baru, khairun min. Apa itu ya? Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Apa nih keturunan? Apa? Lombok nih.
yang lain begitu ya, cuma keturunan. Arab bukan Arab, Habaib bukan Habib. Jangan, sudah pokoknya sudah nggak ada alasan mengatakan ana khairun min. Ya Rahman Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah sampaikan juga di surah Al-A'raf ayat 13. Inti dari perkataan itu yang Allah tidak suka, yang membuat iblis terusir. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah memerintahkan keluar kamu dari jannah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada alasan, tidak ada benarnya kamu tuh berhak untuk sombong di dalamnya. Innaka minas saghirin. Sungguh dengan sikapmu seperti itu, sombongmu, justru kamu termasuk orang-orang yang hina. Astagfirullahaladzim. Mari kita hindari sikap sombong yang diwariskan oleh iblis. Ya Rahman Rahim. Dan yang membuat kita selalu waspada, dan nah ini dia, jangan mengendorkan kesungguh-sungguhan kita untuk bertahan dalam kebenaran ini tanpa kesombongan tadi. Adalah bagaimana iblis punya semangat yang sangat kuat tanpa henti dalam jangka waktu yang panjang. Dia minta diundur kematiannya sampai hari kiamat, dan kerjanya cuma satu, ingin menyesatkan kita semuanya. Ya Allah, itu yang perlu kita waspadai jemaah sekalian berbahagia. Qala rabbi fa'udhurni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumi waqtil ma'lum. Iblis mohon kepada Allah, Rabbi fanzirni. Iblis ngaku Allah itu Rabbnya. Wahai Rabb, wahai Rabbku, beri tangguh aku sampai pada hari kebangkitan. Allah menjawab, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Jadi selama kita hidup, selama ini iblis akan terus membuat rekayasa menjebak kita semua. Tolong yakinkan dan mantapkan kita setiap tilawah wajib membaca ta'awudz, ya kan? Ya Rahmanur Rahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Begitu urgennya kita berlindung dari itu. Mengawali Quran bukan membaca apa-apa, tapi diminta oleh Allah wajib membaca ta'awudz, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Akhirnya jemaah sekalian bahagia, intinya sudah kita ambil bahwa kita harus mempertahankan hidayah ini dengan rasa syukur dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Mari bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjaga hidayah ini dan melawan godaan syaitan yang terkutuk yang dipimpin oleh iblis. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, membimbing kita untuk selalu tawadu dan semakin tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.